Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ramah hikmah. Kali ini saya akan membacakan kisah Abu Nawas yang berjudul Menipu Tuhan. Selamat menikmati. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim, sehingga tak mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang sangat banyak. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan kepada Abu Nawas apapun alasan tentang mengapa Abu Nawas mengatakan atau begini atau begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu yang bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Yang anehnya dijawab oleh Abu Nawas dengan jawaban yang berbeda. Orang pertama mulai bertanya, "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Tentu saja orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil," jawab Abu Nawas. "Mengapa wahai Abu Nawas?" kata orang pertama. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," kata Abu Nawas. Orang pertama pun puas karena ia memang yakin seperti itulah adanya. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang tidak mengerjakan keduanya," jawab Abu Nawas. "Mengapa seperti itu wahai Abu Nawas?" "Karena sebaik-baik hamba adalah mereka yang tak melanggar aturan Tuhannya. Dengan tidak mengerjakan keduanya, ia telah menjadi hamba yang baik," kata Abu Nawas. Orang kedua pun langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Manakah yang lebih utama Abu Nawas, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar," jawab Abu Nawas. "Mengapa seperti itu wahai Abu Nawas?" tanya orang ketiga. "Sebab ampunan Allah kepada hambanya sebanding besarnya. Jauh lebih besar ampunan Allah daripada dosa orang tersebut," jawab Abu Nawas. Orang ketiga pun menerima alasan Abu Nawas tersebut. Kemudian ketika orang itu pun pulang dengan perasaan puas karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, "Wahai Tuanku Guru, mengapa dengan pertanyaan yang sama Tuan Guru menjawabnya dengan 3 jawaban yang berbeda?" Abu Nawas pun menjawab, "Manusia dibagi 3 tingkatan. Sebagian manusia memahami sesuatu dengan panca inderanya, sebagian dengan otaknya, dan sebagian lain dengan hatinya atau pengalamannya. Itulah mengapa meskipun pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang bertanya," jawab Abu Nawas. "Agar saya lebih paham, sudahkah Tuan Guru mencontohkan ketiganya?" tanya murid Abu Nawas. "Anak yang kecil melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya melihat itu menggunakan mata kepalanya," jawab Abu Nawas mengandaikan. "Lalu apakah yang tingkatan otak itu?" tanya murid Abu Nawas. "Sedangkan orang yang dengan otaknya, karena ia pandai, ia dapat melihat bahwa bintang di langit itu besar karena dari pengetahuannya ia tahu dari jarak segitu panjangnya saja ia melihatnya, apalagi kalau kita dekati," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah tingkatan hati itu?" tanya murid Abu Nawas. "Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar jika dibandingkan kemahabesaran Tuhan." Ini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Kemudian murid Abu Nawas bertanya lagi, "Wahai Guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhannya?" "Mungkin itu terjadi," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya pertanyaan. "Dengan merayunya melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas.
Ajarkan kepada doa itu kepadaku, wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mulai membacakan syair yang sangat kita kenal itu. Wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampuni dosa-dosaku, karena sesungguhnya hanya Engkaulah zat yang dapat mengampuni dosa-dosaku. Demikianlah cerita ini berakhir. Sekian, terima kasih. Jangan lupa mengikuti kisah-kisah selanjutnya masih di channel Rama Rama Himah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.